Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan pemerintah menyetujui anggaran sebesar 100,166 triliun rupiah untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 3 provinsi di Sumatera. Anggaran tersebut akan digunakan selama 3 tahun ke depan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur hingga pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oman. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana, Sufmi Dasko Ahmad menyebut, rencana induk ini telah disetujui Bappenas dan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pemulihan pasca bencana dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah menyebut proses tanggap darurat dan transisi saat ini sudah berjalan cukup baik, termasuk pemulihan layanan dasar seperti listrik, BBM, internet, kesehatan, hingga akses jalan dan jembatan. Kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas. Dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah sehingga tadi kami melakukan koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu tentunya secara teknis hal-hal yang akan dilakukan kemudian akan dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah yang diketuai oleh Pak Tito Karnavian. Di sisi lain, Mendagri sekaligus Wakil Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana menyebut, terdapat 11.512 program kegiatan yang akan dikerjakan selama 3 tahun, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap bagi korban bencana. Total anggaran yang disetujui pemerintah mencapai 100,166 triliun rupiah dengan rincian 38,9 triliun rupiah pada 2026, 32,9 triliun rupiah pada 2027, dan 28,2 triliun rupiah pada 2028. Sektor infrastruktur menjadi porsi terbesar dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan total anggaran mencapai 69 triliun rupiah yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, program pembangunan hunian tetap di bawah Kementerian PKP mendapatkan alokasi 7,4 triliun rupiah dan ditargetkan selesai paling lambat pada 2027. Jadi dari 3 tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa untuk menuju permanen. Kita namakan rehab rekon. Dan ini kuncinya lah renduk. Renduk ini, rencana induk ini direkap dari seluruh kabupaten kota, provinsi, dan kementerian lembaga. Setelah itu disandingkan, dari sandingan itu dari Bappenas, kemudian juga kami Satgas ikut dalam menyesuaikan, akan diselesaikan waktu 3 tahun, 2026, 2027, 2028. Kemudian ada 11.512 kegiatan, jalan, jembatan, sekolah, kemudian dibuat sekolah prioritas. Yang prioritas utama tentu di tahun 2026, infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain. Pemerintah juga meminta seluruh kementerian dan lembaga menyusun timeline pekerjaan pada awal Juni mendatang. Progres program rehabilitasi dan rekonstruksi akan dievaluasi setiap 2 minggu oleh Satgas pemerintah dan dilaporkan secara berkala kepada DPR RI. Dari Jakarta, Rona Marina, Febri Septian, Metro TV. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan telah menyiapkan anggaran sebanyak 60 triliun untuk penanganan pasca bencana Sumatera. Meski demikian, tidak semua anggaran tersebut terpakai pada tahun ini. Ditemui seusai mengikuti rakor bersama dengan Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Purbaya menyebut dana 60 triliun rupiah tersebut belum terserap sepenuhnya, namun bertahap. Purbaya menjelaskan terkadang dokumen yang diajukan kementerian dan lembaga tertentu tidak lengkap. Ia menegaskan bahwa anggaran penanganan bencana akan dikeluarkan begitu dokumen yang diajukan lengkap.
Purbaya mengatakan tidak ada kendala mengenai hal ini, khususnya sisi ketersediaan anggaran. Namun kendala yang ditemui justru pada saat proses pencairan dana, karena di kelengkapan dokumen dari kementerian dan lembaga pengusung. Sekarang kalau ada pengajuan anggaran keuangan cuma tanya anggaran siap enggak, saya bilang siap, kan dari awal tahun, dari akhir tahun lalu kita udah siapin 60T, ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi 3 untuk pembangunan infrastrukturnya. Jadi sih kita siap, cuman kan kadang-kadang dokumen dari kementerian lembaga juga dalam tahap, jadi kita bilang begitu itu siap ya kita keluarkan secepatnya begitu dokumen lengkap. Jadi kalau dari Kementerian Keuangan sekarang beda, dulu kan mereka ajuin terus didemin. Saya bilang ke Dirjen sekarang kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap hari di follow up, di telepon Kementerian Lembaganya pelaporan dokumennya. Sambil mundur Pak ya, telepon. Nanti kalau mereka nggak bisa nyiapin, kita kirim orang ke sana untuk siap lagi. Jadi saya harapkan sih dengan bantuan seperti itu, pencairan anggaran ini yang berhubungan dengan bencana, rekon ini akan lebih cepat. Jadi nggak usah takut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.